Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 13 Mei 2022 dengan judul Penginjilan sebagai Gaya Hidup. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, serta mengajak orang untuk bertobat dari dosanya, lalu mengharapkan mereka percaya kepada karya Kristus untuk kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka pun beroleh hidup kekal yang telah Allah janjikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama, sebagai orang percaya, sejak kita percaya, kita sudah ditetapkan untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, patutlah kita memberitakan apa yang telah kita alami. Kesaksian kita itu sangat dibutuhkan orang karena menentukan nasib orang tersebut, apakah mereka akan selamat ataukah akan binasa. Yang kedua, memberitakan Injil adalah perintah Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian perkataan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Sehingga kalau kita tidak memberitakan Injil, kita berarti tidak taat kepada perintah Yesus. Yang ketiga, memberitakan Injil Kristus adalah kemurahan. Siapakah kita ini sehingga layak menyampaikan berita agung itu? Tetapi justru kepada kita disampaikan berita itu dan dipercaya untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah alasan-alasan mengapa kita sebenarnya memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Tidak bisa tidak, kita harus memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil itu tinggal dalam hidup kita. Maka penginjilan sebagai gaya hidup adalah bahwa pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari Injil tersebut. Kita memberitakan Injil kapanpun, kepada siapapun, dimanapun kita berada, baik atau tidak baik waktunya. Karena Injil adalah hidup dan hidup kita dipengaruhi oleh Injil itu. Amin.